Holding close, holding tight, let the moon slowly take hold. Menduda hampir 7 tahun lamanya, kini hati yang tengah berbunga-bunga kembali dirasakan oleh aktris tampan Marcelino Lefrandt. Lama tak terdengar kabar asmaranya, mantan suami dari Dewi Rezer ini nampaknya telah menemukan labuhan baru usai kerap membagikan kebersamaan dengan kekasih barunya yang bernama Violenzi Jeanette. Terpaut 16 tahun, namun selalu terlihat serasi. Bahkan kini Marcelino dan Vio mendapat predikat sebagai pasangan artis terbucin di sosial media. Meski keduanya memiliki sebuah pengalaman pahit akan kegagalan dalam menjalin hubungan berumah tangga dengan pasangan terdahulu. Lantas, seperti apakah jawaban mereka terkait kebucinan mereka meski kisah cintanya baru berjalan 4 bulan? Dan seperti apa pula cara keduanya membagi waktu dengan anak mereka masing-masing ketika keduanya sedang dilanda kebucinan? Auburn eyes, a single bed, staring at the ceiling, slowly lean your head, put it on my shoulder and I close my eyes, praying for this. Kita sekarang sih lagi menikmati pacaran. Itu aja sih. Saling-saling mendukung kesibukan masing-masing, ada rencana-rencana juga. Kayak aku juga pengen coba belajar jadi konten kreator, dia kan udah duluan. Sementara dia lagi pengen mencoba acting, jadi aku kasih coba ya lebih mereka. Dia dikenalin sama temennya mantan istri. Dia bilang dia udah ngobrol sama seseorang, terus dia pengen kenalin ke aku. Ya udah, akhirnya hari ini kita kenalan, tapi nggak langsung deket karena jam fitnessnya beda. Saya udah selesai, dia baru masuk. Terus ya udah, ternyata di satu momen tiba-tiba di gym dia latihan bela diri Muay Thai. Kan gue kan bela diri ya. Nah di situ baru ada effort untuk berani ngomong sama dia. Kamu harus benerin tendangannya begini, pukulannya begini, harus pakai bahu gitu. Kayak gitu-gitu. Nah justru dari situlah baru mulai kita penjajakan, tukar sosmed. Akhirnya udah sering kenalin dia ke lingkungan, pertemanan sehat. Terus akhirnya juga yang dia sekarang lagi persiapan pengen dapetin body yang lebih bagus, badan yang lebih bagus, lebih sehat. Aku suggest dia latihan sama sahabat saya juga. Jadi pokoknya kita sama-sama mau bertumbuh dengan baik dan sehat. Dua-duanya bucin sih sebenarnya, tapi dia sih lebih bucin. Kalau dia tuh selalu effort buat aku, mau itu cuma nganterin atau itu. Dia tahu aku suka dipegang tangannya, dia selalu pegang tangan aku anytime, anywhere. Terus dia nggak pernah malu buat nunjukin affectionate dia sama aku. Gitu sih. Ya, kita memang udah terbentuk sih kebiasaannya kayak begitu. Jadi kita ketemu waktu anak-anak kita lagi sekolah semua. Paling cuma sampai jam 1, habis itu kita balik ngurusin anak atau kita kerja. Sebelum kita deket aja, maksudnya dia juga udah sering lihat story saya setiap hari dari pagi sampai pulang. Dia udah tahu aku jam sekian itu adalah jemput dan antar anak dan nge-gym. Jadi dia udah tahu. Jadi dia bilang di awal, I respect your time, silakan kamu jalanin. Justru malah aku katanya menginspirasi dia. Justru itu yang bikin aku lulus sih, karena dia sangat ngurusin anak-anaknya banget. Karena kita semua sama-sama pengen melihat pasangan yang biar menjadi mantan tapi tetap semuanya bahagia. Karena tetap orang tua dari anak-anak kita juga. Iya. Aku tuh sama dia memang kayak gitu, memang kayak gitu. Tapi kan aku konten kreator, jadi emang sebenarnya dari sebelum go public tuh aku udah suka ngeliatin konten-konten kamu tuh, lucu banget sih, gemes banget sih. Dan aku emang suka buat posting pasangan aku sebenarnya. Cuman kan kemarin kan karena pertimbangan 1 dan 2 dan 3 hal nggak bisa posting. Makanya pas udah bisa posting ya udah aku bikin konten yang lucu-lucu, yang manis-manis aja. Tapi ternyata emang banyak yang baper karena emang Indonesia tuh suka couple kayaknya memang. Aku juga support sih ide dia. Nah, gue juga kan sering lihat komik gimana sih, film juga, aku kerja di production house juga. Jadi paham lah, ngerti. Dia mau bikin gitu, ayo lucu. Malah agak bingung tapi ayo ya just do it. Aktor disuruh jadi content creator. Terlepas dari kebucinan mereka, nyatanya ada fakta lain yang menjadi sorotan bagi warganet, di mana Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette ternyata menganut keyakinan yang berbeda. Namun hal tersebut nyatanya tak menjadi sebuah permasalahan yang begitu besar. Terlebih restu dari anak-anak mereka yang sepertinya tak mempersoalkan itu.
Lantas, apa yang membuat Marcelino dan Violenzia sama-sama yakin akan keputusan yang mereka buat? Dan benarkah dalam waktu dekat Marcelino dan Vio akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Nggak sama sekali sih, lebih ke orang-orang sekitar kita yang concern sama orang netizen yang concern. Kalau buat kita memang dari awal kita udah tahu satu Katolik, satu Muslim, bahkan aku umroh, itu aku udah pacaran sama Marcel dan nggak ada kendala. Sama sekali, dia selalu menghormati, inilah respect. Indonesia ya, toleransi itu ya kita harus tunjukin, cinta kasih itu harus tunjukin, compassion itu seperti apa ya kita harus tunjukin gitu. Jadi sekarang kita jalanin, bertumbuh sama-sama, saling support, saling sayang. Anak-anak juga ikut senang, anakku yang gede juga senang sekarang lihat dedinya nggak selalu ada di rumah, maksudnya menemani mereka, tapi juga udah bisa apa ya, udah bisa ada yang ngurusin. Ini semuanya nggak tahu, semuanya ngalir dengan organik aja sih. Jadi waktu sebelum temennya mantan istri ngenalin, beberapa hari sebelumnya, kalau nggak salah 2 hari sebelumnya, tiba-tiba anakku pas habis pulang sekolah dia ngomong sama saya, dia bilang, Dedi pacarnya siapa? Gitu. Ya enggak lah, kan Dedi masih mau ngurusin kalian sih. Terus Dedi harus punya deh. Dia bilang gitu malah. Nah dari momen itu kayak aku nangkap tuh bahwa kayak mendapat satu persetujuan gitu, karena selama ini kan memang circle aku tuh seperti itu ya, cuma ngurus anak kerja, udah begitu anak ngomong seperti itu ya mungkin menarik energi kali ya, kayak universe kebuka, mata kebuka, oh iya karena kan dia udah 15 tahun, adiknya dia 10 tahun, saya ngurusin mereka kan dari 7 tahun lalu kan, malahan beberapa tahun sebelumnya. Jadi ya semua terjadi begitu aja sih sampai sekarang. Anakku seneng, apalagi begitu aku kenalin, sekarang dia udah punya teman. Ya terus habis itu dia bilang, ya dong. Terus pernah momen, jadi harus bikin Tante Vio seneng dong, happy. Dia bilang, kasih dia bunga, tunggu dulu, pelan-pelan. Ya lucu aja sih, maksudnya dengeran celotehan anak ya. Dan anak ini juga, ya anak yang selama ini saya 24 jam. Jadi saya lihat pertumbuhannya seperti itu, ya udah. Nikmatin aja. Emang jiwanya masih muda sih. Memang aku ngeliat dia juga kayak, aku nggak ngeliat dia kayak 48 tahun jujur. Dia kayak anak kecil. Nggak direncanain sih ya. Mungkin karena itulah, mungkin karena selalu hidup dengan anak-anak. Jadi ya nggak ada salahnya sih. Jadi kita berpikir melihat dunia ini seperti anak-anak, ya nggak sih?